Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya bisa bertemu dengan saudara meskipun secara virtual. Hari ini kita masih bisa menikmati ibadah bersama-sama. Saya berharap bahwa kita bisa berfokus untuk menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita akan dengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, kami sangat bersyukur kepada Engkau untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh menikmati firman-Mu. Urapi kami semua ya Tuhan, supaya kami dapat menikmati apa yang Engkau sediakan bagi kami pada pagi ini. Urapi supaya kami dapat mengerti maksud kebenaran firman-Mu, dan dengan pertolongan Roh Kudus kami dapat melakukannya. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum saya membaca firman Tuhan dan kita akan merenungkannya bersama-sama, saya akan menyampaikan satu kisah yang dialami oleh seorang yang bernama Art Berg. Dia adalah seorang atlet yang berbakat. Dia punya masa depan yang cerah sekali karena dia punya perusahaan konstruksi. Dia punya tunangan yang cantik dan baik hati. Sebentar lagi mereka akan menikah dan berharap bahwa keluarga mereka akan berbahagia. Tapi satu hari saudara, tidak terpikirkan sebelumnya, dalam perjalanan menuju ke rumah tunangannya untuk membahas kelanjutan rencana pernikahan mereka, dia mengalami kecelakaan yang sangat hebat. Dia menabrak pembatas jalan, dia terlempar, jatuh ke jurang, kemudian karena kecelakaan itu dia menjadi lumpuh saudara, tidak bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Saudara, ini sesuatu yang tidak terpikirkan sama sekali. Tetapi inilah yang terjadi. Albert menjadi sangat putus asa. Dia merasa bahwa pernikahannya tak mungkin bisa dilanjutkan. Bahkan teman-temannya menasihatkan kepada dia untuk melupakan pernikahannya. Tapi saudara, satu hari ibunya, Ibu Albert, dia membisikkan kalimat kepada anaknya. Nak, sesuatu yang besar yang akan kamu alami itu membutuhkan waktu. Mujizat, hal-hal mustahil yang akan kamu alami itu memerlukan waktu yang lebih banyak lagi. Wow, Albert menjadi bangkit semangatnya. Oh iya, saya harus berusaha. Ada waktu yang harus aku ambil untuk berlatih supaya saya bisa berjalan lagi. Dia punya semangat yang luar biasa. Dia tidak mau kalah, saudara. Jadi dia berlatih untuk menggerakkan tangan dan kakinya. Dia harus mengalami banyak kegagalan, tetapi dia coba dan coba terus. Akhirnya dia sembuh. Dia bisa jalan, dia bisa memimpin perusahaan lagi, dan kemudian dia bisa menikah. Lalu dia memiliki 2 anak. Oh, hidupnya menjadi berbahagia. Tetapi dalam proses menikmati kebahagiaan itu tidak mudah. Dia harus berjuang. Dia tidak boleh putus asa. Dia harus menerima apa yang dia alami itu dengan penuh pengharapan bahwa aku pasti pulih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan ini seringkali terjadi sesuatu yang tidak kita pikirkan sebelumnya. Oh, mungkin membayangkannya pun tidak, saudara. Tetapi kemudian terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Mau menyerah? Putus asa? Menjadi lemah? Saya berharap tidak. Karena ada kunci untuk kita bisa melanjutkan kehidupan ini dengan penuh kemenangan. Kalau sekarang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, GEJA Bethlehem Sumowono harus virtual lagi selama beberapa minggu. Setelah 1 tahun kita bisa tatap muka menikmati ibadah yang diberkati Tuhan. Tetapi sesuatu yang terjadi yang harus kita alami menyebabkan kita tidak bisa ibadah secara tatap muka. Tidak apa-apa, semua terjadi pasti ada maksudnya Tuhan yang baik. Jadi tidak boleh putus asa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara pribadi mungkin kita juga pernah mengalami, tidak pernah berpikir bahwa tiba-tiba kita harus
tidak bekerja lagi karena di PHK misalnya, atau keadaan keuangan yang kemudian menjadi sangat kacau balau karena masalah yang terjadi. Oh, kita tidak membayangkan sebelumnya, tapi itu bisa saja terjadi. Namun sekali lagi, kita tidak boleh putus asa. Kita harus terus maju. Kita harus mengalami kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Pagi ini ada 3 kunci yang saya mau bagikan kepada saudara semuanya. Kita akan melihat bersama-sama ayat yang terdapat di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Di sana kita akan mendapatkan kunci kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Meskipun kehidupan sekarang ini terlalu sulit untuk kita hadapi, banyak kesulitan yang harus kita hadapi, tapi kita dapat menikmati kemenangan. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27 firman Tuhan mengatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti ayat-ayat yang baru saja kita baca, kita tahu bahwa sebenarnya setiap orang percaya, sejak pertama kali kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini ambil bagian dalam pertandingan yang diwajibkan bagi kita. Kalau olahragawan di dunia ini mengikuti pertandingan, mereka harus punya bakat tertentu supaya mereka menjadi menang. Dalam pertandingan mereka berusaha menang. Nah, kita tidak ada terkecualinya. Aku nggak mau jadi orang yang bertanding atau berlomba. Tidak, saudara. Kita harus masuk dalam perlombaan dan kita diwajibkan untuk mengikutinya. Nah, dalam pertandingan iman, kita semua yang percaya kepada Yesus adalah peserta pertandingan itu, dan Tuhan mau kita menjadi orang yang menang. Setiap orang yang mengikuti pertandingan, saya rasa tidak memimpikan untuk gagal. Demikian pula dengan anak-anak Tuhan. Tak seorang pun ingin gagal di tengah jalan. Tak seorang pun ingin berhenti untuk mengikuti Yesus di tengah jalan. Tetapi karena banyaknya persoalan, banyaknya pergumulan hidup, kesulitan demi kesulitan yang sepertinya tidak ada ujung pangkalnya, ada orang-orang tertentu yang berhenti di tengah jalan. Tapi saya berharap dan saya berdoa, saudara tidak akan mengalaminya. Kita pasti ingin mencapai kemenangan itu, dan puncak kemenangan yang kita akan alami adalah ketika kita sampai ke sorga, kita disempurnakan, kita bersama dengan Tuhan. Itulah kemenangan yang luar biasa. Dan sementara kita hidup di dunia ini, kita bisa berkemenangan. Kita dapat melanjutkan pertandingan hingga akhir hayat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti tadi saya bilang, ada 3 kunci supaya kita hidup berkemenangan. Yang pertama kita lihat dalam 1 Korintus 9 ayat 24a. Di sana dikatakan bahwa kita semua harus berlari, saudara ya. Kita harus berlari. Ini bicara tentang kunci pertama, yaitu jarak. Jarak. Nah, setiap orang anak Tuhan, setiap orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus berlari. Jaraknya ditentukan oleh Tuhan. Kita tidak tahu umur kita, saudara. Kita tidak tahu berapa lama kita tinggal di dunia. Tuhan sudah menentukannya.
Dan meskipun kita tidak tahu berapa lama kita hidup di dunia, kita harus terus berlari sampai garis finish yang Tuhan tentukan itu. Nah, kalau pelari misalnya, ditentukan untuk mengikuti lomba lari 100 meter. Semua peserta harus lari sampai ke garis finish dengan jarak 100 meter itu. Jadi tidak boleh peserta itu lari seenaknya sendiri. Peserta tidak berhak menentukan jarak tempuhnya. Sebaliknya mereka harus taat untuk menempuh jarak yang telah ditetapkan. Secepat apapun seorang pelari, tapi kalau tidak menyelesaikan jarak yang sudah ditentukan oleh panitia, ya dia tidak bisa disebut sebagai pemenang, saudara. Karena kita tahu ketika kita bisa lari dengan cepat daripada yang lain, dari orang-orang yang ikut berlomba bersama-sama dengan kita itu, maka kita bisa mendapatkan hadiah. Dalam kehidupan kita, saudara, kita harus konsisten berjuang. Apapun yang kita hadapi, kita harus terus berjuang. Pertahankan iman. Jangan menyerah kepada keadaan. Jangan berhenti sebelum menempuh jarak yang telah ditentukan oleh Tuhan. Sebaliknya, mari kita bersemangat untuk mengiring Tuhan. Terus berlari sampai garis akhir, meskipun kadang rasanya lelah. Tetapi mari kita terus maju. Kita tidak boleh berhenti di tengah jalan. Kalaupun gagal, kita akan bangkit lagi. Mari kita berjuang. Mari kita terus konsisten mempertahankan iman kita. Meskipun banyak tantangan dan godaan, kita akan terus berlari menuju kepada kehidupan yang telah ditentukan oleh Tuhan di akhir hayat kita, dan kita akan menikmati kemenangan yang sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, kunci yang kedua adalah gunakan waktu seefisien mungkin. 1 Korintus 9 ayat 24b di sana mengatakan, karena itu berlarilah sedemikian rupa sehingga kamu memperolehnya. Apa maksudnya ini, saudara? Seorang pelari selain harus menempuh jarak yang telah ditentukan, yang harus dia lakukan adalah menggunakan waktu sebaik-baiknya. Jangan lenggang kangkung, lihat kanan, lihat kiri, dan seenaknya sendiri dia berlari. Tidak, saudara. Apabila jarak yang ditentukan dapat ditempuh, tetapi dengan waktu yang lebih lama daripada orang-orang yang lain yang bersama kita berlomba, kita tidak akan disebut sebagai pemenang. Demikian juga dengan kita dalam kehidupan ini harus menggunakan waktu seefisien mungkin. Tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada untuk hal-hal yang tidak berguna. Sebagai anak Tuhan, kita harus bijaksana menggunakan waktu kita. Tidak seorang pun tahu kapan kita berhenti bernafas. Seperti tadi saya bilang, kita nggak ngerti. Tetapi kalau kita melihat kenyataan sekarang, ada orang yang pagi-pagi kita ketemu, masih ngobrol dengan kita sepertinya sehat walafiat. Malamnya sudah kita dengar dia meninggal dunia. Ada banyak hal yang bisa menyebabkan tentang hal itu. Menyadari hal tersebut, saudara, mari kita memperhatikan bagaimana kita hidup. Efesus 5 ayat yang ke-15 dan ayat 16 di sana mengatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saya rasa saudara dan saya setuju bahwa keadaan zaman sekarang betul-betul waktu yang jahat. Sesuatu yang bisa terjadi dalam kehidupan kita tiba-tiba. Karena itu waktu yang ada, ketika nafas kita masih ada, gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang berakibat kekal.
beribadah, akibatnya kekal. Karena apapun yang kita lakukan, jerih payah kita tidak sia-sia. Dalam persekutuan dengan Tuhan, kita akan mendapatkan upahnya. Kalau kita melayani, kita membantu orang, kita memperhatikan sesama kita, menunjukkan kasih kita, melakukan kebajikan-kebajikan, maka kita akan mendapatkan upahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kunci yang kedua tadi adalah menggunakan waktu sebaik-baiknya. Kita harus punya doa seperti Musa. Kalau saudara baca di dalam kitab Mazmur yang sudah diubah menjadi lagu, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami sehingga kami dapat beroleh hati yang bijaksana. Kiranya kita memiliki hati yang bijaksana untuk menggunakan setiap waktu yang ada sehingga kita dapat memuliakan nama Tuhan dengan apa yang kita lakukan. Jangan sia-siakan waktu kita, hal-hal yang sembrono, hal-hal yang tidak bermanfaat. Biar kita meminimalis itu, bahkan tidak melakukannya. Karena Tuhan mau supaya kita berlari sedemikian rupa, menggunakan waktu sebaik-baiknya menjadi orang yang arif bijaksana. Kunci yang ketiga, kita akan menjadi seorang pemenang, yaitu memperhatikan sikap kita dalam bertanding. 1 Korintus 9 ayat 25 mengatakan tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sementara kita mengiring Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak sekali godaan. Kita menghadapi godaan itu setiap hari, bahkan setiap saat. Bentuk godaannya bermacam-macam. Tuhan tahu kelemahan kita dan Dia mau memberikan kekuatan. Tetapi iblis tahu kelemahan kita, dia berusaha sebaik mungkin untuk menyerang melalui kelemahan yang ada pada kita. Kalau seseorang lemah dalam hal keuangan, iblis akan berusaha untuk menghancurkan orang itu dalam hal keuangan. Bisa secara tidak jujur mencari uang atau menggunakan uang dengan tidak bijaksana sehingga mengalami hal-hal yang tidak baik dalam kehidupannya. Ada banyak masalah yang terjadi karena tidak bijaksana dalam mengatur keuangan. Iblis tahu kalau kita punya kelemahan tentang tidak bisa menguasai nafsu misalnya. Iblis akan menyerang kita supaya kita melakukan hawa nafsu kedagingan kita. Sebenarnya tantangan terbesar itu apa sih? Tantangan terbesar itu bukan datang dari luar. Perhatikan, tantangan terbesar itu justru datang dari dalam diri kita. Menaklukkan diri sendiri itu seringkali menjadi suatu hal yang sangat sulit. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kita harus melatih tubuh kita. Disiplin rohani itu akan membuat kita menjadi orang yang dapat menguasai diri. Kita harus selalu menyadari kita tinggal di dunia ini masih dalam darah dan daging. Kita bukan malaikat, saudara. Itu sebabnya Yesus pernah mengingatkan kepada kita, roh memang penurut tetapi daging lemah. Itu sebabnya melatih tubuh dan menguasai adalah sesuatu yang sangat penting untuk terus-menerus kita lakukan setiap hari. Kita tidak boleh lengah. Kalau kita sudah berdoa banyak kemarin, aku sudah berdoa kemarin, aku sekarang tidak berdoa, tidak apa-apa. Kemarin aku diurapi Tuhan, hari ini tidak usah, tidak apa-apa. Jangan. Setiap saat kita perlu urapan dari Tuhan. Setiap hari kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Karenanya Galatia 5 ayat 16-17 mengatakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan
keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada kemajuan tanpa kesulitan. Menjadi seorang pemenang berarti dapat menaklukkan tantangan sesulit apapun. Kalau kita ingat Albert tadi, kalau misalnya dia putus asa, dia tidak berusaha untuk melatih tubuhnya yang sudah divonis dokter tidak akan bisa bergerak lagi, akan ada kelumpuhan yang untuk selamanya dalam hidupnya. Tetapi dia tidak putus asa. Dia ingat apa yang dikatakan oleh ibunya. Kalau mau menikmati sesuatu yang besar, memang perlu waktu, memang ada proses. Tetapi kita harus seperti Albert berlatih. Kita harus tetap bersemangat untuk maju sehingga kita mencapai kemenangan. Allah ingin agar kita tetap berfokus kepadanya. Jangan menoleh ke kiri atau ke kanan. Jangan berfokus kepada situasi yang kita hadapi, tetapi pandanglah Yesus. Ketika keadaan sulit, kita bisa mengingat Yesus pernah mengalami penderitaan yang begitu besar. Dia telah menanggung segala penderitaan kita. Dia juga sanggup untuk menolong kita yang sedang menderita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sekarang saudara sedang bergumul, mari terus berharap kepada Tuhan. Kalau saudara sedang sakit, percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong saudara. Jangan pilih jalan yang lain kecuali kita mau percaya akan ada mujizat ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 kunci yang sudah saya sampaikan hari ini untuk mempertahankan iman kita, supaya kita bisa mencapai kemenangan, tidak menjadi lemah, tidak mundur dari Tuhan, tetapi kita tetap percaya kepada Yesus Kristus, berjuang untuk mencapai garis finish yang penuh dengan kemenangan. Ada 3. Yang pertama yaitu jarak. Kita harus terus berlari, konsisten, jangan berhenti sebelum menempuh jarak yang telah ditentukan oleh Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan berhenti di tengah jalan. Percaya Tuhan sanggup untuk tolong saudara. Yang kedua, gunakan waktu seefisien mungkin. Jangan sia-siakan setiap kesempatan yang ada, tapi jadilah orang yang arif, bijaksana. Gunakan segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang berakibat kekal. Yang ketiga, kuncinya adalah perhatikan sikap kita dalam bertanding, yaitu dengan melatih tubuh dan menguasainya, sehingga kita tidak akan jatuh dalam godaan yang iblis bisa berikan kepada kita, yang bisa dihadapkan kepada kita setiap saat. Ingat, Yesus adalah perisai kita. Kalau godaan datang, biar kita akan tetap percaya Yesus mampu memberikan kemenangan. Penderitaan telah Dia alami di kayu salib. Dia menanggung segala penderitaan kita. Dia sanggup untuk menolong sehingga kita akan menjadi orang yang menang. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita menjadi pemenang-pemenang, dan mari kita akan terus memuliakan nama Tuhan dengan kehidupan ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, sebelum kita menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, kami tahu bahwa kehidupan di akhir zaman yang kami hadapi bukanlah hal yang mudah. Pandemi terus kami alami, tetapi Tuhanlah yang melindungi kami. Engkau yang menolong supaya kami menjadi orang-orang yang hidup di dalam kemenangan. Ketika kami harus menghadapi kesulitan, kami akan tetap
tetap percaya bahwa Yesus Kristus sanggup untuk menolong kami. Tolong supaya kami dapat terus berlari sampai kepada akhir hidup kami. Kami tidak akan berhenti di tengah jalan. Kami mau mempertahankan iman percaya kami kepadamu apapun yang terjadi. Kami berdoa pada saat ini untuk saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan sedang mengalami kesulitan. Kiranya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Biar dalam pergumulan mereka diberi kemenangan. Yang sakit Tuhan dalam nama Yesus Engkau menyembuhkan. Mereka yang sedang lemah imannya, biar mereka ingat firman Tuhan pada pagi ini. Biar mereka bangkit. Aku yakin Tuhan bisa dan sanggup menolongku. Itu sebabnya biar mereka ditolong oleh Tuhan untuk terus berlari sampai kepada tujuan. Berikan hikmat kepada kami untuk menjadi orang yang arif bijaksana. Menolong supaya kami dapat menggunakan setiap waktu, setiap hari untuk hal-hal yang berguna. Ampuni kalau kami menggunakan waktu-waktu kami untuk hal-hal yang tidak bermanfaat ya Tuhan. Beri kepada kami kesanggupan untuk menggunakan waktu-waktu kami dengan baik. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa supaya kami memiliki hati yang bijaksana. Tolong kami menguasai diri. Roh Kudus penuhi setiap jemaat-Mu dengan Roh Kudus supaya mereka dipimpin oleh Roh-Mu sehingga mereka akan menggunakan hidupnya untuk melakukan hal yang baik dan tidak melakukan keinginan-keinginan daging, melainkan keinginan roh. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan roh di dalam kuasa Roh-Mu. Segala hal yang kami hadapi biar ditolong oleh Tuhan dan firman-Mu disempurnakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan, sebentar kita mau mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Biar Tuhan terus memberkati setiap kegiatan kita sepanjang hari ini. Bapa, terima kasih Engkau sudah memimpin jalannya ibadah kami pada pagi hari ini. Biarpun di rumah masing-masing, kami benar-benar menikmati akan kehadiran Tuhan. Kami menikmati akan lawatan Tuhan, sementara kami duduk diam mendengar firman-Mu. Bapa, terima kasih. Biar kami semua yang mendengar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, kami mau menerapkan di dalam setiap kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang terus cinta kepada Tuhan, memandang Yesus sebagai penolong kami. Bapa, terima kasih. Sekarang sidang jemaat Tuhan, pulanglah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Persekutuan Roh Kudus melingkupi kehidupanmu mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Apapun yang engkau lakukan sepanjang hari ini, biar diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, sehingga apapun yang dipikirkan, dilakukan, Tuhan pasti akan menolong. Terima kasih Bapa dalam surga. Segala berkat ini akan datang kepadamu jika engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di desa. Apapun yang engkau kerjakan dan lakukan, Tuhan pasti akan menolongnya. Biar sukacita, damai sejahtera Kristus selalu ada dalam kehidupanmu. Apapun yang Allah memberikan sepanjang hari ini, tentunya pasti yang terbaik. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami terima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengakhiri ibadah pada pagi ini. Haleluya. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.